diri. Siap, siap. Dan sangat beruntung sekali bahwa ya Wikinara mengeluarkan produk yang cukup sangat fundamental untuk pola hidup kita sekarang ya, lifestyle kita. Karena saya berkecimpung di dunia ini ya secara sejak lulus di tahun 2000 jadi dokter benar-benar dokter yang praktek di rumah sakit RSPAD, rumah sakit besar, tapi tentunya sebagai dokter yang bertemu dengan patient to patient gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi kita tahu apa sih masalah-masalah pada tiap individu berbeda, base-nya apa. Nah, dalam perjalanan waktu berbagai macam yang saya ambil, seperti ambil kursus kecantikan, kemudian saya ambil herbal, karena sekarang otomatis semua beralih ke kedokteran. Jadi harus balance antara medis dan herbal. Jadi produk-produk yang seperti dikeluarkan oleh Wikinara ini sangat membantu lifestyle kita menjadi lebih baik. Ya itulah kira-kira begitu. Dan sepanjang perjalanan saya juga pernah menjadi dokter konsultan di beberapa perusahaan, ya terutama yang ada Bunda Jerry-nya. Ada kenal ya Bunda Jerry. Siap. Ya, akhirnya sampailah saya di Wikinara ini. Jadi begitu mengenal Wikinara mengeluarkan 2 produk yang bombastis sekali, saya tidak heran. Berarti Wikinara ini target poinnya pas untuk lifestyle. Nah, jadi begitu Bunda Jerry mengajak saya mengenalkan bahwa ini ada produk, wah ini pas. Jadi tidak akan sulit menerangkan bahwa betapa pentingnya ya pola hidup kita ini diimbangi dengan produk suplemen tambahan. Jadi kita jangan terpengaruh di luar sana, dikit-dikit terprovokasi, ini bagus, ini bagus. Semua produk pasti orang bilang bagus. Tapi kita cukup harus cermat dan cerdas memilah mana produk yang tidak mubazir kita konsumsi di tubuh kita dan peranannya penting. Dari segi mana? Komposisi tentunya. Kemudian lihat apa, dan mayoritas kita dalam sistem tentunya halal, itu harus dilihat. Jadi tidak hanya sekedar mengkonsumsi. Kan begitu. Kayaknya sinyalnya Bu Dokter ada. Saya ganti ke data dulu deh biar aman. Siap dokter, ditunggu ya. Luar biasa ternyata dokter kita ini sudah kenal sama teman-teman kita ya. Oke, baik, silakan dokter dilanjut. Oke, silakan dokter. Jadi begitu saya melihat produknya Wikinara ya, dan keluarga-keluarga yang ada di dalam Wikinara ini luar biasa ya. Ya saya pikir inilah saatnya untuk memberikan edukasi yang memang diperlukan. Ya karena ada pepatah gini Mbak Rin, ya good product is nothing without the great communicators. Ya sebagus-bagusnya produk, tapi kalau tidak penyampaian dengan baik tidak bisa. Produk itu bagus, produk itu bisa bagus karena dia sudah bicara sendiri berdasarkan komposisi tentunya. Makanya hari ini saya membahas komposisi. Tapi sebagus-bagusnya komposisi, kalau kita penyampaiannya tidak pas, itu kurang juga. Jadi harus 2 kombinasi ini. Makanya saya hari ini memberikan satu arahan bahwa betapa beruntungnya orang yang bergabung di Wikinara menggunakan suplemen WikiS gitu loh, dengan harga yang sangat efektif, ekonomis. Dilihat dari komposisi produk itu ingredients-nya termasuk mahal ya, karena bahan ekstrak aktif yang terkandung di dalamnya itu sangat multifungsi. Dan kalau kita hitung ecerannya tuh mahal, tapi beruntungnya yang bergabung di Wikinara dengan harga yang seekonomis itu, yang fungsinya bisa merubah pola hidup sehat kita menjadi lebih baik, sangat luar biasa. Nanti kita jelaskan ada sih. Oke, Mbak Rin, Bapak ingin begitu dulu. Oke, dokter, baik. Nah, teman-teman, itu tadi ya kita udah kenalan dengan ibu dokter yang
pastinya siang hari ini akan memberikan materi yang cukup menarik ya. Dan ini sangat penting banget, daging banget. Silakan Bapak Ibu anulir dulu segala sesuatu yang sekiranya nanti mengganggu fokus dan konsentrasi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau perlu Bapak Ibu ya siapkan kertas kecil dan pulpen ya untuk Bapak Ibu bisa mencatat poin-poin penting apa yang akan disampaikan oleh Ibu dokter kita nanti ya, supaya nanti Bapak Ibu tetap bisa mengingatnya ya. Dan di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Artinya kalau selama ini Bapak Ibu di lapangan ada hal-hal yang perlu ditanyakan langsung ke dokter, nanti bisa ketik di kolom komentar ya, di kolom chat, nanti kita akan bacakan satu persatu untuk bisa kita sampaikan ke dokter. Baik, oke dokter, kita ke video dulu atau ke PowerPoint dulu? Kita ke PowerPoint dulu boleh. PowerPoint-nya ya. Baik, saya siapkan sebentar ya. Baik. Semua saya minta fokus di PowerPoint ya. Kalau ada yang perlu dicatat. Karena ada beberapa poin-poin penting yang mungkin itu sangat diperlukan nanti pada saat para member mengedukasikan mengenai produk WKS. Oke. Dokter kelihatan? Saya kelihatan. Nanti bisa saya touch kalau ini. Oke, baik. Dokter. Mulai ya. Silakan dokter. Oke, kita mulai semua konsen ya. Saya hari ini mau sebuah perhatian kepada saya, agak egois memang, tapi hari ini kita fokus ya hanya tertuju kepada monitor dan perhatian di Wikinara. Oke. Kalau kita bicara mengenai WKS di sini ya, tentu kita sudah bicara solusi. WKS memberikan solusi. Tapi solusi tidak akan berguna kalau kita tidak tahu masalah apa yang bisa kita perbaiki dengan adanya WKS. Nah, itu dulu poin pentingnya. Jadi jangan tiba-tiba mengedukasi atau beli saja WKS. Apa? Memang WKS buat apa di tubuh kita? Apa masalahnya apa? Itu pertama. Jadi begitu Anda menyodorkan satu WKS ini ya, Anda harus siap pertanyaan-pertanyaan, atau sebelum mereka tanya, Anda kemukakan dulu solusi yang ada yang harus diperbaiki dengan hadirnya WKS. Sehingga WKS menjadi sangat penting, menjadi satu produk yang fundamental, dan fundamental itu betul-betul fundamental, bukan Anda karang-karang. Nah, secara ilmiah, secara medis diperlukan, dan secara uji klinis sudah terbukti. Nah, kira-kira poin pentingnya begitu. Nah, masalahnya adalah kenapa sih kita butuh WKS? Kan gitu. Anda menawarkan satu solusi, apa yang bisa Anda berikan manfaatnya WKS terhadap tubuh kita? Kita bahas. WKS ini kan programnya sebenarnya program membersihkan detox, ya kan? Pasti pertama kalau di slide pertama itu adalah obesitas. Ya kan, tapi kalau gitu kalau kita hanya munculkan mengenai obesitas ya, kalau udah pernah lihat PowerPoint-nya ya, berarti yang nggak obes aman dong, gitu pertanyaannya. Pertanyaan lanjutannya, ya kan, berarti apa? Baseline-nya bukan hanya obesitas, banyak orang-orang yang orangnya aktif bagus, contoh Haji Mas Said kurang bagus apa dia, lifestyle oke, segala oke, heart attack, nggak obesitas. Nah, berarti apa skupnya? Skupnya lebih besar dari sekedar obesitas. Kalau orang sudah obesitas, udah pasti itu udah pintu gerbang menjadi satu permasalahan yang sangat luas. Nggak perlu diklarifikasi, udah tag dan ketuk palu obesitas penyebab beberapa penyakit. Udah pasti. Nah, jadi jangan terpaku hanya obesitas. Tubuh kita ini ibaratnya adalah rumah. Setiap rumah punya tempat sampah untuk pembuangan. Kenapa? Karena kita makan dan harus ada yang dikeluarkan dan harus ada yang diserap. Nah, poin pentingnya, proses ini namanya ritme sirkadian. Kalau di usus, ya. Nah, proses ritme sirkadian ini harus berlangsung normal, maksimal
dia paling nggak bagus lah jalannya. Mudah? Tidak mudah, ya. Jadi kenapa sih ritme sirkadian ini harus diatur baik? Karena kerjanya di mana? Di usus. Kenapa sih Dokter Meli kok ngomongnya usus? Karena usus merupakan indikator tubuh kita sehat. Itu poin penting. Sebelum kita masuk ke WKS, karena WKS memberikan solusi buat usus. Jadi target poin kita, sniper, usus kita harus bersih. Jadi Anda jangan pernah bermimpi kalau usus Anda kotor, usus Anda tidak bersih, Anda sehat. Itu halu. Nah, kalau usus Anda bersih, baru darah Anda bersih, baru organ lain bersih. Nah, itu. Jadi apa? Pertama, Anda harus berpikir bagaimana caranya usus Anda bersih. Disinilah peran QS berfungsi. Ya. Kemudian apa sih masalahnya kalau usus itu? Di usus ini semuanya diramu. Apa yang kita makan di situ dicerna itu didistribusikan melalui darah yang ngangkut. Jadi kalau usus jauh udah bandel, darahnya otomatis gak bisa ngangkut. Darah gak bisa ngangkut, distribusi ke seluruh jaringan, saraf, otot, sekalipun organ-organ penting kacau balau. Artinya, gerbang pintu usus harus dibersihkan. Dengan cara apa? WKS bukan di situ. Jadi tidak hanya sekedar bahwa WKS ada fiber mengatasi mengatasi obesitas, kemudian apalagi berat badan bagus, you look ideal. Ingat kata pepatah, you are what you eat. Anda terbentuk dari apa yang Anda makan. Hari gini Anda mau jaga pola makan sulit. Apalagi puasa ini, ntar buka puasa hajar semua gas, betul? Nah, jadi nggak menjamin, harus ada komponen tambahan. Kenapa? Dari usus itulah toksin berkembang. Toksin itu apa sih? Toksin itu racun. Ini saya agak banyak panjang ngomong dulu ya, karena biar Anda tahu bahwa dibuka dulu paradigma, biar kalau orang bicara BKS, Anda oh iya tahu. Jadi toksin yang ada di tubuh itu, terutama di usus, harus dibuang dulu. Kenapa? Sumbernya tuh dari situ. Kalau toksin di tubuh Anda meningkat, sampah Anda banyak, terciptalah yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini ibaratnya adalah benang merahnya. Radikal bebas ini adalah troublemaker-nya. Kolesterol ini yang selama Anda anggap kolesterol selalu Anda jadi kambing hitam kan, dikit-dikit kolesterol nih, jadi makanya naik, hipertensi naik, semua heart attack, ya Anda salah. Makanya di laboratorium tuh ada kolesterol baik, kolesterol jelek. Jadi siapa yang bikin kolesterol jadi kambing hitam? Anda sendiri. Kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk pelumasan. Tubuh Anda ini nggak bisa gerak. Tubuh Anda ini nggak bisa gerak kalau nggak ada kolesterol. Kolesterol itu ibaratnya kayak oli. Jadi kalau di mobil berjalan tuh olinya itu si kolesterol. Tapi apa? Kolesterol yang baik. Kolesterol yang baik itu gimana cara cegah jangan sampai terjadi radikal bebas. Kolesterol jadi jahat karena ketemu radikal bebas. Radikal bebas tercipta karena apa? Karena ada toksin, ada racun di tubuh Anda. Nah, jadi kan tahu ya benang merah. Jadi apa yang harus Anda bantai sekarang? Toksinnya, radikal bebasnya. Kalau radikal bebas tidak ada, mau Anda makan itu sate kambing sekalipun ya, atau yang berlemak, Anda aman. Cara gimana? Cegah jangan sampai ketemu radikal bebas ya. Cegah gimana? Bersihkan toksinnya, terus konsumsi yang sifatnya antioksidan. Ada di mana? WKS. Nanti dulu, itu baru sedikit tuh dari WKS yang kita kupas. Ya, kemudian usus kotor. Jadi kita ngomong-ngomong usus kotor nih, tahu nggak sih usus kotor tuh kayak gimana? Usus bersih itu kayak gimana? Kita putar dulu. Kita putar video usus melalui endoskopi. Yang Anda perhatikan bukan lubangnya. Yang Anda perhatikan dinding ususnya. Karena disitulah proses penyerapan nutrisi yang baik, kolesterol yang baik melalui dinding usus. Saya minta tolong Mbak Rin untuk putarkan video endoskopi usus. Oke, semua terpaku di layar monitor. Oke. Lihat dinding usus ya. Oke, sebentar ya.
Karena proses penyerapan apa yang kita makan diserap melalui dinding usus, dari dinding usus nanti baru darah menerima operan, ya kan. Darah ini ibaratnya seperti transportasinya, baru melalui pembuluh darah didistribusikan ke seluruh organ, jaringan, dan yang terpenting dia harus nyampe ke sel. Karena apa poin pentingnya? Yang kita kasih makan itulah sel tubuh kita. Kita siapin dulu ya dong. Oke, nggak apa-apa Mbak Rin, saya mau ini dulu ya. Jadi tujuan dari supaya kita serat ini ngasih makan apa sih? Oh, tubuh kita dok, ya tubuh apa? Bagian tubuh mana? Ini tubuh banyak di bagian yang mana? Sel kita. Nah, mencapai sel itu nggak gampang, banyak pintunya. Nah, pintu-pintu gerbang-gerbang ini yang harus steril. Steril itu harus bersih ya, bersih dan sehat, maksudnya begitu. Nah, oke, ini kita lihat dulu video usus. Perhatikan dinding usus. Dari sini udah kelihatan nih, kalau Anda bermasalah, Anda kelihatan nih dari endoskopi. Ya, oke, silakan Mbak Rin. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, udah lihat ya. Nah, jadi tadi jelas ya, dari usus yang kotor semua masalah timbul bisa terdeteksi. Jadi dinding usus itu tempat menempelnya semua kerak, semua bakal terjadinya penyakit degeneratif. Kalaupun tidak ada itu, tapi toksin sampah tetap menumpuk di situ, tadi banyak cacing-cacing, akhirnya terjadilah inflamasi peradangan segala macam. Intinya usus Anda harus dibersihkan. Oke. Kemudian apalagi yang terjadi? Ya, obesitas jelas tadi. Kemudian kalau semuanya itu didiamkan, tubuh kita dalam keadaan toksin yang tinggi, tercipta radikal bebas yang Anda tidak bisa minimalisir apa?
akan mudah tubuh Anda dalam sekejap berubah menjadi sel kanker. Itu yang dikhawatirkan. Maka hadirlah di sini yang namanya WikiS. Kita lihat dulu slide berikutnya WikiS, komposisinya apa aja ya. Tetap saja yang namanya ini ya, komposisi dari fiber pitch ya. WikiS ada 14 ya. 14 komposisi, semuanya bagus. Tapi kita harus lihat dulu bahwa semua ini disclaimer di awal adalah pola hidup Anda harus tetap sehat. Jaga menu makan yang seimbang gizinya. Baik. Tidur cukup, ya harus minimal antara 6 jam maksimal 8 jam, tapi harus ada proses yang namanya deep sleep. Ini kita kumpulkan dulu bahwa dengan ditopang ini WikiS lebih bagus manfaatnya. Kemudian kita harus konsumsi air putih yang cukup. Tiap orang berbeda-beda loh. Ya, kalau di sana sementara impor, oh cukup dok 2 liter sehari. Betul, 2 liter sehari, tiap orang beda. Karena orang yang beratnya 100 kilo, yang beratnya 150 kilo, yang beratnya 50 kilo, kebutuhan airnya beda. Jadi Anda jangan salah penafsiran kalau 2 liter. Anda kalau konsumsi air putih untuk orang yang 100 kilo, nggak cukup 2 liter. Ada rumusnya, 30 cc kali berat badan. Ya kalau berat badan 150, berarti bagi 3. Berarti apa? Ya kira-kira hitungnya begitu, 30 cc. Ya, dan kemudian olahraga rutin. Nah yang terakhir baru Anda harus konsumsi yang namanya suplemen tertentu. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang WikiS ini totally herbal. Jadi kalau kita herbal berarti konsepnya holistik. Kalau holistik artinya apa? Memperbaiki, membantu, mengobati, penyebab membantu, bukan akibat. Jadi kalau yang seperti sembelit itu akibat semua. Tapi penyebabnya pasti apa? Pasti pertama adalah usus Anda yang kotor. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Pada 100 pasien, keluhannya semuanya sama. Keluhannya semuanya sama, radang sendi otot, sendi lututnya di radang. Sakit semua, rheumatoid arthritis lah. Ya, orang pikir pasti tulang kelopos, osteoporosis, rheumatoid arthritis, kurang kalsium, macam-macam lansia gitu ya. Dilakukan pemeriksaan secara laboratori, ternyata nggak semuanya begitu. Setelah diperiksa secara spesifik, hampir 90% penyebabnya adalah ususnya yang kotor. Makanya di zaman dahulu itu, ya kita udah mulai masuk nih WikiS ya. Di zaman dahulu itu ada namanya istilah program detox. Detox itu istilah detoksikasi membuang racun, toksin. Ya, zaman dahulu kalau di Muslim tuh namanya zaman Nabi Muhammad itu ada kenal konsep detox. Ya. Tapi zaman Nabi dulu itu detoxnya 3 bulan sekali karena yang dikonsumsi juga nggak aneh-aneh kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada junk food ya, macam-macam lah, entah berantah ya kan, instan ya, 3 bulan sekali. Yang dikonsumsi namanya buah sena. Ya, buah sena itu kalau sekarang trennya namanya Psyllium khas. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ya jelas nih, oh ternyata benar ya, zaman dulu aja WikiS udah ada nih sebenarnya nih. Karena ada, nih kalau kita lihat tadi kan kenapa sih perlu fiber? Kita balik dulu ke sini. Lihat, kalau obesitas udah jelas, orang kalau obesitas udah waspada aja deh. Tapi intinya kenapa judulnya, mengapa perlu konsumsi fiber? Karena zaman sekarang ini, apalagi anak-anak yang lahir zaman sekarang itu udah males konsumsi sayur buah. Sementara sayur buah adalah salah satu yang mempunyai efek antioksidan. Ya, nah efek antioksidan ini sangat dibutuhkan sebelum Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang ala hygiene banget di zaman sekarang. Ya, apalagi mau lebaran nih.
segala santan, lemak ya. Nah, itulah yang gampang terciptanya suatu proses oksidasi, stres oksidatif, akhirnya radikal bebas, akhirnya yang lemak harusnya jadi bagus, jadi jahat. Karena apa? Karena kurang fiber. Kenapa sih fiber itu penting? Fiber itu kan dari sayur sebenarnya kalau yang alamiah ya. Kalau di sini kan macam-macam tuh fibernya nanti ya, banyak. Itu mencegah terjadinya obesitas, mencegah terjadinya penyakit degeneratif, ya, serangan jantung, stroke, diabetes, dan kaget ya. Sekarang ini diabetes itu adalah Indonesia urutan nomor 4 di dunia dan penderita diabetes termuda di dunia adalah di Indonesia, umur 9 tahun. Salah satu penyebabnya apa? Dia males makan sayur, dia males makan buah, dia sering minum-minum yang bersifat manis. Nah itu, jadi kenapa kita perlu konsumsi fiber? Nah itu, jadi sebelum masuk udah ada patroli yang namanya sifatnya antioksidan, itu aja ada di fiber. Nah, resiko obesitas, mengapa? Ini kan kita kalau di konteks PDF pertama ini kita lihat gambarnya bahaya obesitas, ya kan? Terjadi serangan jantung, stroke, diabetes mellitus, hipertensi. Ya, tapi biasanya yang malapetaka pertama ini ya dari 3 penyakit ini adalah diabetes. Kenapa? Karena diabetes adalah ibu dari semua penyakit. Kalau Anda sudah terkena diabetes, udah semua organ akan rusak. Terminasi daripada diabetes, kalau nggak multiple organ failure, semua organ hancur, ginjal Anda rusak, cuci darah, atau glaukoma, stroke, banyak. Nah, salah satu komposisi yang ada di WKS mencegah terjadinya keempat serangan jantung, stroke, diabetes, dan hipertensi. Kemudian batu empedu. Batu empedu jangan dianggap remeh ya. Batu empedu. Kenapa? Karena dia tempat penyaringan. Apalagi orang-orang Sumatera ini ya hobi banget namanya konsumsi lemak santan. Gak ada itu yang gak bersantan tuh orang. Nah disitulah peranan empedu. Empedu memfilter. Tapi kalau batu empedunya sudah hilang atau ada batu empedu, selesai udah. Jadi biasanya beruntun nih, usus kotor, nggak lama empedu tersumbat, biasanya begitu tuh. Nanti ujung-ujungnya terakhir terminasinya apa? Kanker usus. Nah, kalau udah gitu ya udah. Bagaimana lagi? Barulah dilihat betapa beruntungnya yang udah konsumsi BKS kan. Promosi nih Dokter Meli. Tapi emang benar sih, ya kan? Tak beresiko meningkatkan lemak darah dan asam urat. Nah, ini kita bahas lagi nih. Kalau lemak darah udah pasti heart attack segala macam, Anda udah poin penting. Asam urat, Anda jangan anggap remeh. Ya, asam urat itu kalau sudah tinggi kadarnya, terminasinya Anda cuci darah. Jadi jangan Anda pikir yang cuci darah itu karena darahnya kotor akibat diabetes saja. Bukan. Rata-rata sebagian besar karena asam urat yang tinggi. Jadi uremik empedu tinggi ya. Jadi kotor sekali, ginjal tuh udah nggak bisa filter lagi. Itu udah ada, biasanya udah cuci darah tuh. Jadi ada 2 tuh cuci darah tuh. Disebabkan karena diabetes, jadi gagal ginjal kronik ya. Kemudian apa? Asam urat. Nah, dan jangan salah lagi, orang yang obesitas biasanya menurunkan kesuburan reproduksi. Oke, slide berikutnya Mbak Erin. Bila slide berikutnya langsung ke ini ya. Apa? Psyllium husk. Oke. Kita bicara mengenai Psyllium husk. Psyllium husk kalau zaman dulu itu namanya sena. Jadi di zaman Nabi dahulu sudah dikenal namanya detoksikasi, tapi dengan sena. Sena ini sama sama ya dengan Psyllium husk, namanya aja beda. Tapi kalau sekarang kita 3 bulan sekali ya baru detox, keburu apa ya? Udah bukan telat lagi, telat pakai banget. Nah konsep Psyllium husk ini ya, dia ini konsepnya holistik. Jadi dia detox. Apa yang perlu didetox? Jadi kalau konsep holistik ini menyeluruh ya. WKS ini masuk dalam konsep holistik karena dia herbal. Herbal sifatnya detox. Apa yang didetox? Berarti yang harus didetox 3. Pertama adalah usus, kedua darah, 3 organ. Nah kira-kira ini kita akan bahas nih.
WikiS mencakup itu nggak detoxnya? Nah ya, kalau Anda tahu benar WikiS berarti udah poin penting, itu the selling point, strong point bahwa Psyllium Husk. Nah kalau kita lihat di layar monitor ya, Psyllium Husk ini adalah manfaat serat 8 kali. Ya, bayangin. Tapi dia ini mengandung kalori serat yang larut dan juga zat besi. Kalau slide berikutnya kita lihat Mbak Rin, nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, kalau Anda baca, aduh dokter Bayu pusing nih, gimana ya saya ngejelasinnya ke orang-orang gitu ya. Kalau saya ambil cara saya kasih simple aja. Saya kasih ilustrasi analognya. Jadi Anda cernanya gampang. Kalau orang medis kita bilang Psyllium Husk, dia udah paham detox cara kerja gini-gini. Ya, tapi kalau bukan orang medis, kita harus cari yang bahasanya gampang dicerna. Psyllium Husk ini kan fiber, ya. Kalau saya kasih ilustrasi, kan dia fungsinya ini kan mengangkat nih, membuang. Jadi yang kaget kalau minum WikiS pasti buang air. Kenapa? Karena ada Psyllium Husk. Psyllium Husk itu fungsinya supaya buang air. Karena apa yang kita kerok tadi itu yang di dinding lumen itu, dan kotoran-kotoran itu harus dijaring. Nah, karena Psyllium Husk ini ibaratnya jaring, jadi kalau kita mau mancing, ada pancingan yang satu, ada pancingan jaring kan. Nah, ini Psyllium Husk itu jaring. Jadi kita harus sebar truk. Begitu dia nempel di dinding usus ya, dia akan menarik tuh yang tadi yang kelihatan nempel itu loh, tak tarik, kacup, buang dus. Nah, cuman dia tidak efektif kalau Anda minum sedikit. Nah, makanya kalau yang konsumsi WikiS harus cukup airnya supaya membantu kerja Psyllium Husk ya optimal, nggak usah maksimal, optimal aja udah bagus. Oke, jadi kenapa WikiS ini harus banyak minum setelah konsumsi supaya kerjanya si Psyllium Husk ini baik. Makanya tadi saya kemukakan harus minum air putih yang cukup. Berat badan segini nggak bisa sama dengan segini. Itu poinnya. Kenapa saya utarakan di awal. Oke. Nah, kemudian ya kita lihat lagi. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba mules minum WikiS dan ada efeknya adalah buang air 3 sampai 4 kali, tidak apa-apa. Selama Anda konsumsi WikiS pasti buang air karena ada Psyllium Husk. Tanda-tandanya sudah mulai bagus, gimana caranya? Karena dia yang ditarik, karena dia terlihat nyata ya. Psyllium Husk ini narik kotoran nih yang dibuang spread ke melalui defekasi, proses pembuangan. Ciri-cirinya bagaimana kalau yang dia buang ini bersih apa enggak? Kita perhatikan tinja kita yang keluar. Kalau selama ini ada cuek, ada acuh, ya, biarin aja lah gitu. Mulai sekarang yang konsumsi WikiS, indikator melihat ya saluran cerna Anda mulai bagus apa? Lihat nih, struktur ya daripada tinja Anda. Yang normal, yang bagus tinja Anda itu bentuknya seperti potongan pisang atau potongan sosis. Gitu. Baunya tidak terlalu menyengat, ya. Kemudian warnanya cerah, ya. Dan kalau jatuh di kloset itu mengapung. Jadi nggak tenggelam atau nggak setengah tenggelam, nggak setengah mengapung. Jadi totally ngapung. Nah itu. Jadi kalau selama ini belum, berarti belum maksimal tuh toksin keluar dari situ. Ya itu yang Anda harus perhatikan. Nah fungsi Psyllium Husk ngangkut ke semua itu. Oke. Nah, nanti ada banyak fungsi-fungsi lain. Ini kan kita bahas fungsinya si Psyllium Husk dulu. Jadi fungsi Psyllium Husk apa dalam kategori ini? Dia mendetoks usus kita, membuang tadi yang kotor-kotor dengan cara banyak minum yang cukup.
Mic-nya tertutup, Dok. Sorry. Oh, terima kasih Pak Iskandar. Monitor. Oke, aman. Oke, sorry. Jadi gini, pasti nanti kenapa kita masih di Pisiliumhas, ya? Karena pasti akan ada pertanyaan, dok, ini kalau dikonsumsi PKS aman nggak sih buat penderita diabetes? Takut. Kita lihat slide berikutnya. Justru Pisiliumhas ini berdasarkan jurnal medis salah satunya menurunkan kadar gula darah Anda. Ya, ini Pisiliumhas. Jadi jangan khawatir ya konsumsi Pisiliumhas gula darah naik gak gitu ya. Konsumsi WKS gula darah naik gak. Justru ada Pisiliumhas di sini. Ya, ikut fungsinya selain membuang tadi toksin racun yang ada di kerak-kerak usus Anda, dia menurunkan kadar gula darah. Oke. Kemudian memberikan efek rasa kenyang. Ya, higher. Jadi higher ini nih. Jadi cepat rasa kenyang, makanya bagus untuk program penurunan berat badan. Langsung itu bonus ya, program penurunan berat badan. Jadi jangan kenapa kita klaim di awal disclaim itu, takutnya orang pikir wah ini nanti harus berat badan turun, padahal kalau berat badan turun tuh ada aturan lagi nanti yang mesti kita programkan. Saya sudah siapkan program untuk penurunan berat badan secara ideal dengan WKS, tapi itu nanti. Ya, artinya dia memberikan efek rasa kenyang. Oke. Karena high fiber, ya. Kemudian juga bisa lihat di monitor di sini adalah monitornya lari ya. Oke, saya dari sini aja berarti apa Mbak. Oke. Kita punya monitor sendiri, ya. Jadi bisa menurunkan kadar kolesterol yang jelek tadi, LDL. Ingat ya, kolesterol di tubuh Anda tetap harus ada. Kalau enggak nih, gerakan usus Anda itu, peristaltik itu, kalau tidak ada kolesterol baik, enggak jalan. Sembelit Anda, kram Anda. Jadi tetap harus ada kolesterol baik. Caranya apa? Kolesterol baik cegah jangan sampai terbentuk radikal bebas. Salah satunya apa? Ini tadi nih. Ya, cegah jangan sampai berubah menjadi kolesterol buruk dengan apa? Konsumsi WKS karena ada apa? Pisiliumhas. Kita baru Pisiliumhas, belum ada yang lain. Berarti apa? Isinya ini sangat luar biasa, ya. Kemudian membuktikan bahwa bisa mencegah iritasi daripada usus. Jadi baiknya nanti kita jawab ya, nanti ada pertanyaan. Ya, oke. Kemudian lagi untuk supaya simulasi usus kita ini gerakan peristaltik ususnya oke. Intinya Pisiliumhas adalah membuang toksin yang di dalam tinja dan juga di dinding usus dan juga kerja daripada gerakan usus ini bergerak ya, lincah peristaltik namanya. Nah itu harus dijaga. Nah, ini fungsi daripada pisilium dan juga menurunkan kadar gula darah. Itu dulu poinnya. Ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya nanti kita ada poin-poin tersendiri. Ini karena perdana jadi saya harus jelasin detail. Oke, slide berikutnya. Nah, ini jurnal ya. Jurnal saya rasa lewatkan karena tadi jurnal udah kita fruit vegetable. Kenapa tadi fruit dan vegetable? Karena ini yang mengandung, kalau Anda ambil poin pentingnya gini aja. Kenapa sih kita penting fruit dan vegetable? Buah dan sayur udah pastilah untuk makanan kaya serat. Karena Indonesia sekarang masuk dalam kategori anak-anak sudah mulai susah makan serat. Apalagi kita ini ya segala sesuatu instan. Nah fungsinya fruit dan vegetable ini paling saya ambil garis utamanya adalah sebagai antioksidan.
Jadi kalau antioksidan dia mencegah tertimbulnya toksin yang banyak, bahkan toksinnya dibuang, kemudian mencegah terbentuknya radikal bebas. Kenapa? Karena radikal bebas ini biang kerok masalah dari semua masalah. Nah, jadi fungsi fruit, buah-buahan dan sayur bersifat antioksidan. Ambil jadi, kenapa perlu ada sayur dan buah? Karena yang kita ambil adalah antioksidannya. Antioksidan mencegah terbentuknya toksin dan radikal bebas dan menyebabkan semua masalah di tubuh Anda dimulai daripada usus. Titik selesai. Oke, slide berikutnya. Jadi simple, tegas, bermakna. Nah, manfaat buah dan sayuran kita skip. Udah tahu, Anda tinggal baca. Slide berikutnya. Peach, oke. Nah, judulnya lagi, itu kelihatan tuh di strip. Antioksidan. Nah, coba ada poin penting lagi di sini. Asam klorogenat. Antioksidannya macam-macam. Yang terkenal ada flavonoid, ya, flavonik, ya kan. Terus di sini yang diambil poinnya dari peach adalah klorogenat. Kenapa sih? Apa sih klorogenat gitu? Ternyata kalau kita lihat lagi secara mendetail, asam klorogenat yang diambil dari peach ini antioksidan yang namanya klorogenat. Nah, itu aja catat. Anda nggak usah pusing lagi pakai epikatera, pusing Anda. Cukup ada poin penting klorogenat. Karena di sini yang garis bawahi paling penting klorogenat. Berarti Anda harus terfokus pada klorogenat. Klorogenat itu fungsinya apa? Antivirus. Fungsinya apa? Untuk mencegah terjadinya hepatitis B. Apalagi untuk penyakit-penyakit degeneratif, anti-hipertensi, anti-diabetes, dan hepatoprotektor. Nah, ya, jadi di tubuh ini ada 6 organ penting, ya. Nah, pertama usus, ya kan? Kedua hati, ketiga ginjal, keempat jantung, kelima otak, ya, keenam paru. Nanti kita pertanyaan ada sesinya nanti ya. Jadi ingat ya, ada 6 organ penting. Karena usus, hati, ginjal, ya, jantung, otak, paru. Anda harus tahu tuh jam-jam piketnya tiap-tiap organ, Anda harus tahu. Nah, jadi setelah usus siapa nih yang penting? Hati. Kenapa? Hati ini punya 500 fungsi di tubuh. Kalau saya sebutkan 500 fungsinya, cukup kita. Sampai nanti imsak baru selesai pun nggak cukup. Nah, tapi yang digaris bawahi bahwa fungsi yang penting setelah usus itu ya menentukan nih metabolisme itu adalah hati. Makanya peach diambil sebagai hepatoprotektor. Dari mana? Dari asam klorogenatnya. Jadi asam klorogenat ini berfungsi sebagai antivirus ya. Kemudian hepatitis C, hepatitis B, mencegah terjadinya hepatitis B. Karena kalau dari hepatitis B ini ada tahu ya, dari hepatitis B ini kalau berkembang terminasinya nih hepatitis C. Hepatitis C ini ya ngalah-ngalahin kanker, ngalah-ngalahin HIV, AIDS. Jadi kalau udah kena hepatitis C akibat hepatitis B yang tidak bisa Anda cegah perkembangannya, hepatitis C ini kalau saya kerja di rumah sakit ya, kita periksa nih orang ternyata hepatitis C. Itu di statusnya tuh ada cetrek. Nah, tuh, cetrek 2 artinya apa? Saya perawat, bruder, lab, segala macam harus pakai udah bukan double handspoon, 3 handspoon, sarung tangan. Kenapa? Keringatnya aja ini nular. Keringat makanan piring mereka itu kita harus pisahin. Intinya apa? Dan tidak ada obatnya. Bukan nakutin, memang begitu. Jadi terminasi sudah. Nah, disinilah peach yang kita ambil asam klorogenatnya sebagai antivirus, termasuk hepatitis B kita potong mata rantainya supaya tidak berkembang menjadi hepatitis C, ya. Kemudian juga dalam penyakit degeneratif bisa berfungsi sebagai antihipertensi, ya kan, anti diabetes, dan satu lagi hepatoprotektor hati Anda. Jadi kalau udah usus bermasalah, hati bermasalah, 500 fungsi hati ini. Semua segala sesuatu metabolisme tubuh ini tergantung daripada hati. Jadi kalau udah usus kacau, hati pasti kacau. Oke, sekarang slide berikutnya. Yang kita ambil di pitch ya tadi ya, mekanisme kerja asam klorogenat Anda lihat ini Anda pusing. Oh sah. Slide berikutnya.
inulin. Nah, ini inulin. Inulin, ya kan? Inulin ini yang sesuai dengan di sini tulisannya prebiotik. Nah, hebat nih. Apa sih dok prebiotik? Makanya nih WKS nih dengan harga segini nih sangat murah ya. Karena isinya luar biasa nih. Jadi kalau satu produk ditargetkan poinnya untuk bekerja sebagai pembersih usus, ya, kalau ada prebiotik kalah. Nah, saya begitu lihat, BKS komposisinya ada prebiotik, udah benar. Standing point di situ adalah inulin berperan sebagai prebiotik. Prebiotik ini makanan untuk probiotik. Probiotik ini adalah bakteri baik yang harus ada di usus Anda. Supaya apa? Supaya seimbang antara bakteri jahat dan bakteri negatif. Dia ada komunitas di ekosistem di usus nih. Itu harus dijaga nih. Kalau bakteri baik, bakteri negatif yang nggak seimbang, rusak semua udah. Nah, untuk menjaga itu, kan yang bakteri baik namanya probiotik. Nggak bisa hidup dia kalau nggak ada makanan. Namanya apa? Prebiotik. Siapa fungsinya sih? Inulin. Nah, jadi bisa dilihat ya. Inulin di sini fungsinya. Terus inulin itu apa sih? Ya itu tadi probiotik, tapi dia juga suatu karbo yang rendah. Jadi jangan takut. Kalau makanya kenapa kalau minum BKS tuh Anda jangan takut kekurangan nutrisi. Karbonya banyak di sini, karbonya sehat gitu. Inulin salah satunya juga berperan sebagai karbo. Cuman karbonya yang sehat. Dia tidak membuat Anda sakit. Oke, slide berikutnya. Lemon, ini lewatin aja. Nah, karena kan kita ambil saringnya, dan Anda bisa baca. Nah, ini ya kan prebiotik, bisa lihat ya perannya. Oke. Jadi dia menjaga. Kenapa fungsinya selain itu? Dia untuk mencegah supaya tidak, kalau bakteri baik, bakteri jahat itu imbang, karena biar gimana pun kita tetap harus ada bakteri di usus kita supaya seimbang. Kalau terlalu banyak bakteri negatif, ya Anda sakit. Kalau terlalu banyak bakteri baik, Anda juga sakit. Jadi harus seimbang. Nah, yang menjaga keseimbangan ini salah satunya inulin ya, sehingga bisa salah satu mencegah. Jadi sifatnya ini karsinogenik. Karsinogenik apa? Ya, supaya bersifat anti karsinogenik yang toksik ini dijaga dengan inulin. Jadi dia anti kanker untuk di usus. Kita perlu tahu lagi, usus itu, sel usus ini, sel usus mempunyai jangka hidup cuma 2 hari. Nah, paham ya sampai situ? Jadi setiap 2 hari, sel usus ini, dia mati. Nah, kalau mati, berarti harus ada sel-sel cadangan yang harus dipersiapkan untuk lahir. Tapi kalau yang lahir ini, yang cikal bakal lahir ini, nggak sehat, nggak ada makanan prebiotik yang untuk diberikan kepada probiotik supaya sel-selnya aman, yang tercipta apa? Udah kebanyakan toksin, radikal bebas numpuk, belum lagi ada penyakit degeneratif, selesai Anda sudah yang lahir selnya karsinogenik. Apalagi tiap 2 hari. Ya, tiap 2 hari sel mati, diganti sel baru, sel usus nih. Berarti apa harus dipersiapkan? Ya, di usus, area usus itu sendiri harus bebas karsinogenik, harus bebas. Nah, oke. Slide berikutnya. Lemon. Kita bicara lemon, simpel aja kalau saya mah. Ya, lemon itu udah kalorigenik ya, antioksidan udah pasti. Jadi apa? Skip. Ya, lemon skip. Kita bicara yang lain dulu. Karena kita udah kalau lemon udah pasti sifatnya kalorigenik. Berarti kalorigenik membakar lemak. Jadi bagus untuk lemak-lemak Anda yang tidak proporsional. Ya, jadi udah pas nih. Ya, berikutnya ini vitamin C. Vitamin C adalah untuk imunomodulator. Ya, antioksidan juga. Jenis-jenis vitamin C ini banyak. Jadi yang kita tarik kesimpulan di sini konsep holistik dari awal adalah 3, detox, imunomodulator, dan regenerasi sel. Jadi kalau suatu produk untuk bersifat holistik mengandung 3 poin, detox, imunomodulator,
regenerasi sel, itu tiga poin ini yang harus dibenahi di tubuh kita. Tiga hal ini ditunjang dari produk yang berkomposisi menunjang tiga hal ini, berarti itu produk bagus. Nah, vitamin C termasuk dalam imunomodulator dan juga antioksidan, sama lemon tadi. Berarti kita skip, oke, lewat. Lemon lewat kalau digenik ya, jadi bisa untuk penurunan berat badan, pencapaian berat badan maksim ideal. Caranya gimana? Nanti pada Zoom berikutnya saya ada program untuk penurunan berat badan ideal. Slide pineapple, nanas. Coba kita baca ya, pasti rata-rata antioksidan. Tapi apa sih pineapple ini strong point, selling pointnya apa? Buat perempuan nih, terutama buat perempuan. Pineapple, nanas ini terkenal antioksidannya, khusus yang perempuan ya, bagus untuk mencegah terjadinya kanker rahim. Jadi kalau bilang, dok, minum makan buah nanas dok, becek dok, itu mitos. Karena kalau Anda lihat sarinya lagi, justru kandungan di dalam nanas itu salah satunya membantu untuk mencegah terjadinya kanker serviks, khususnya kanker serviks buat wanita, ya, umumnya mencegah kanker karena antioksidan tinggi. Jadi kalau sekarang nih, kalau mau pesen jus ya, perempuan, ya, ini nih pineapple, sasaran utama. Jangan Anda terbelenggu dengan paradigma becek lah, apalah itu mitos. Ya, orang mencegah kanker serviks kok. Oke, slide berikutnya. Manfaat pineapple Anda bisa baca. Kalau itu diabetes, ya intinya gini. Ya, pineapple, nanas itu adalah antioksidan, ya, terutama buat perempuan. Ini kan kita selling point ya, selling point di tiap-tiap komposisinya harus ada selling point, karena begitu selling point ini menjadi ikonik untuk membedakan kenapa kita harus pilih WKS dibandingin WKS di luar sana dengan brand berbeda-beda, kan gitu. Bagaimana cara orang supaya ternyata WKS ini begini loh perannya dengan komposisi yang ada, ya. Kenapa kok dipilih nanas? Kenapa kok dipilih antioksidan yang lain, kan banyak juga, kenapa nanas, kan gitu. Nah, jadi ini kita kupas. Oke, slide berikutnya. Red beet. Ubi beet merah. Kalau kita lihat lagi, antioksidan lagi. Udah benar. Jadi penyebab utama, makanya saya bilang, Anda jangan terpaku. Kenapa harus konsumsi WKS, fiber, mencegah diabetes, mencegah obesitas. Ya udah jelas, kita nggak perlu edukasi, semua orang tahu. Obesitas itu sumber dari sumber masalah. Udah. Kita fokus obesitas, terus turun berat badan, padahal WKS ini fungsinya banyak gitu loh. Itu yang harus kita kupas. Salah satu red beet, ubi beet merah, ya. Ubi beet merah ini kalau selain sebagai antioksidan, kalau udah antioksidan, srek ada tertulis antioksidan, berarti dia anti kanker. Dah tuh. Kalau ada statement mengeluarkan suatu komposisi sifat antioksidan yang harus Anda rekam adalah dia bersifat anti kanker. Melalui apa? Membuang toksin, mencegah timbulnya radikal bebas. Nah, itu karena ini dua hal ini biang keladinya dari sumber masalah, ya. Nah, jadi antioksidan. Tapi apalagi kelebihan red beet? Karena Anda bilang antioksidan, ini antioksidan, iya. Tapi kalau pas ditanya red beet itu antioksidannya gimana sih? Selain antioksidan apa sih? Gitu. Kenapa kok WKS? Pernah nggak nanya sama CEO-nya? Kenapa sih kok ada red beet sih? Kenapa sih? Nggak. Jadi red beet kalau kita gali lagi, selain sebagai antioksidan, dia sumber energi penting buat metabolisme. Anda kalau lihat atlet nih, atlet mau tanding, coba ada tanya, apa yang dikonsumsi sama mereka? Red beet, ubi beet merah. Kenapa? Dia menambah stamina. Kalau untuk laki-laki, sinonimnya red beet ini di luar sana, mohon maaf saya terpaksa harus kasih sebutkan nama, ya. Viagra, red beet ini Viagra, Viagranya herbal, ya kan dong. Jadi apa? Jadi WKS ini nggak cuma
sebatas detox, slimming, pencapaian berat badan. Bukan, dia nambah energi. Repeat. Jadi jangan salah, kalau satu produk sifatnya hanya detox, ngeluarin lemes, Anda lemes. Tapi di WKS adalah salah satu selain minum WKS sebagai untuk mendetoks, ternyata dia memberikan asupan nutrisi energi. Jadi kalau minum WKS Anda nggak lemes. Anda minum WKS ada karbonya di situ, tapi dia tidak bersifat kalori geni, jadi kalorinya kecil. Tapi Ritbit ini meningkatkan energi tubuh Anda sehingga Anda tetap fit. Coba saya mau tanya, yang minum WKS ada nggak yang lemes? Nggak ada kan? Itu salah satu. Oh, di luar sana detox, yang ada lemes, loyo, racun kulit, kering, turun. Ya dibuang, airnya dibuang, gimana nggak lemes? Nah, tapi harus ada asupan nutrisi. Situlah peranan Ritbit ini sama inulin tadi tuh. Oke, jadi Ritbit selain sebagai antioksidan, membuang toksin, mencegah radikal bebas berkembang lebih lanjut, memberikan asupan energi yang bagus. Jadi kalau Anda minum WKS, walaupun Anda buang air ya, Anda nggak akan lemes. Hanya imbangi cairannya. Selama dia masih buang air 3-4 kali ya, itu berarti toksin Anda masih banyak. Nah, karena konsepnya gini, ya usus itu kayak mesin cuci. Ya, cuman dia akan membuang kotoran saja. Nah, WKS ini perannya sebagai deterjen nih, kayak pemutih. Nah, jadi kerjanya maksimal. Jadi kalau cuma cuci doang, Anda lemas. Imbangi dengan begitu banyak cairan yang keluar, Anda minum. Itu aja, sesimpel itu. Tapi jangan takut, nutrisi tidak akan berkurang karena ada Ritbit. Oke, jadi itu aja. Jadi Anda nggak usah pusing, apa sih dibaca ini, nggak usah. Ritbit, jadi kalau Anda bisa antioksidan, sumber energi, stamina Anda terjaga, Anda nggak akan minum WKS. Itu selesai. Simple itu. Slide berikutnya. Ya, nah, ya kan? Nih manfaat Ritbit ya, Anda bisa lihat. Kalau saya buka monitor sendiri ya, biar enak. Oke. Nah, kita lanjut ke aloe vera. Karena ini waktunya udah berjalan ya, saya harus ada waktu question and answer nih. Nah, apa sih aloe vera? Aloe vera ini kan sebenarnya kalau Anda dalam skincare atau apapun ya, atau untuk pelembab kan gitu, ya kan? Tapi di sini yang diambil aloe vera oleh Wikinara bukan itunya. Yang kita ambil adalah antioksidan yang bersifat bakterinya, antibakterinya yang kita ambil di aloe vera. Selain juga sebagai pelembab ya, otomatis itu. Jadi asal minum WKS, cairan Anda tetap seimbang, kulit Anda nggak akan keriput. Tuh intinya begitu. Ya, dan juga aloe vera ini bersifat antibakteri. Itu yang diambil daripada peran penting aloe vera di WKS. Jadi Anda nggak usah banyak-banyak ini. Ada antibiotik bagus dok, iya, mencegah terjadinya infeksi bakteri yang terutama di usus. Oke, slide berikutnya. Kale, langsung masuk kale. Nah, ini dia. Ya. Kale ini kan golongan kayak brokoli ya. Yang sejenis gitu. Nah, dia ini antioksidan lagi, ada namanya itu beta karoten dan flavonoid. Beta karoten ini ya dan flavonoid ini salah satu antioksidan dua-duanya combine-nya. Bagus ya, terutama untuk anti kanker dan juga mencerahkan kulit. Nah, ciri-ciri usus Anda bersih, kulit Anda mulai cerah. Apalagi ada kale. Kan gitu. Jadi cara ngeliatnya toksin Anda berkurang, terutama usus, lihat aja. Muka Anda mulai seger nggak? Kulit Anda mulai cerah nggak? Alami ya, bukan karena apa-apa. Itu indikator tuh, ya. Nah, jadi kalau dan ditambah adanya kale, karena ada beta karoten di sini. Ya, slide berikutnya, manfaat kale. Low carb. Jadi jangan takut
Perempuan, terutama perempuan ini ada dua hal yang ditakutkannya, takut gemuk sama takut tua. Nah, itu problemnya udah. Nah, dengan konsumsi WKS, jadi Anda jangan berpikir untuk mau awet muda, tapi usus Anda nggak bersih. Anda jangan berpikir sehat, tapi usus Anda nggak bersih. Itu aja dulu. Bersihin usus, kalau usus bersih, darah Anda oke, pembuluh darah Anda tidak tersumbat, saraf Anda aman, otot ini penting loh, Anda jangan salahnya. Nah, nanti di sini ada nih multivitaminasi, kali ini ya antioksidan dan low carb. Jadi makanya jangan takut kalau minum WKS, ada lemes, ada low carb. Jadi karbonnya yang rendah, tapi bagus untuk energi. Ya, anti-inflamasi juga. Ya, anti-inflamasi itu apa sih dok? Anti radang. Kalau kita nggak sakit kena infeksi batuk radang, oh ada salah. Toksin sampah menumpuk di usus aja, Anda inflamasi, Anda radang. Itu persoalannya. Jadi jangan semata-mata radang itu, oh infeksi berarti ada serangan virus, ada serangan bakteri baru terjadi radang. Tidak. Anda menzolimi diri Anda dengan menumpuknya sampah toksin di tubuh Anda. Terjadilah radikal bebas. Itu akan terjadi proses radang di mana-mana. Contoh, radang sendi, utut Anda, pembuluh darah radang, pembuluh darah, ya itu pembuluh darah semua itu udah radang, kaku pembuluh darahnya, aterosklerosis, itu udah radang, itulah inflamasi. Makanya antioksidan seiring dengan antiinflamasi. Jadi antiinflamasi itu anti radang dalam berbagai hal kondisi. Oke, slide berikutnya. Premix vitamin. Sodium ascorbat dulu. Oke, vitamin C sama ya, antioksidan dan dia imunomodulator. Ingat, konsep holistik 3 hal. Detox, harus ada yang berperan sebagai detox, harus ada yang berperan sebagai imunomodulator, harus ada yang berperan sebagai regenerasi sel. 3 hal penting ini bisa diterapkan di tubuh Anda. Insya Allah Anda aman. Berdasarkan apa yang kita konsumsi selain dari pola hidup yang tadi saya disclaimer di awal. Jadi ada satu suplemen yang tetap harus Anda konsumsi yang isinya menunjang ketiga hal konsep holistik tadi. Okay? Nah, sodium ascorbat adalah imunomodulator. Vitamin C, lemon, dan yang paling penting lagi kita lihat lagi langsung ke premix vitamin, Mbak Rin. Nah, nih premix vitamin ya, ada vitamin A segala macam ya. Kalau kayak gini Anda baca aja. Nah, kalau multivitamin semua orang udah tahu. Tapi di antara vitamin-vitamin ada vitamin A, kan di sini ada vitamin B untuk saraf ya segala macam. Tapi ada satu vitamin yang merupakan ujung tombak suatu bersifat imunomodulator. Yang pada waktu zaman COVID ini habis dicari-cari orang. Apa itu? Sampai akhirnya kita harus berjemur. Karena itu vitamin yang imunomodulator yang paling baik. Apa? Vitamin D. Coba cek di sini ada vitamin D. Ya udah konsumsi WKS, tahu nggak ada vitamin D nggak? Ada. Berarti apa? Konsep holistik di sini sudah ada di WKS sebagai imunomodulator yang menjadi ujung tombaknya vitamin D. Ada vitamin D, coba deh cek. Ya, ada mbak vitamin D. Oke. Nah, jadi kalau nanti di premix vitamin ada dijelaskan vitamin A. Intinya vitamin itu semua antioksidan, tapi dia berperan sebagai imunomodulator yang kita tarik di sini ikoniknya adalah vitamin D. Ya, karena itu yang paling susah, dan vitamin itu susah. Oke. Nah, di sini kita ada suplemen yang mengandung vitamin D, jadi berperan sebagai imunomodulator penting. Oke, ini vitamin B ya. Jadi premix vitamin Anda bisa baca nanti di sini ada vitamin D-nya. Nah, ini, ini Anda strength point-nya ambil aja ini vitamin D. Ya. Oke, slide berikutnya Mbak Rin. Enzim lipase. Masih ada berapa ini soalnya. Nah, enzim lipase ini ya adalah keluarga enzim ya, memecah trigliserid menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah ini, jadi kita udah dibantu nih.
supaya kolesterol kita tidak jadi kambing hitam terus. Nah ini ditaruh sama air andi ya, formulatornya ada, dikirim lagi pasukan khusus ya, pasukan pembantu khusus ya, untuk spesifiknya mencegah kolesterolnya jadi jahat. Nah ini enzim lipase. Jadi berapa beruntungnya yang mengkonsumsi WGS dengan harga semurah itu, gitu loh. Jadi ini enzim lipase memutuskan mata rantai kolesterol jahat, kolesterol baik jadi jahat. Itu aja intinya. Jadi Anda nggak usah terlalu banyak panjang lebar. Dah, ada enzim lipase yang membuat kolesterol kita menjadi baik. Selesai. Next slide berikutnya. Jadi kolesterol kita ini berubah jadi bagus gitu loh. Kolesterol kita ini berperan menjadi fungsinya tentara yang baik, bukan tentara. Jadi good cop, nggak jadi bad cop. Nah, itu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing lihat inilah, aduh nggak usah. Slide berikutnya. Nah, ini lagi, Bifidobacterium longum. Perannya apa? Probiotik. Nah, ini probiotik ini satpamnya nih udah. Kalau tadi kan inulin prebiotik. Nah, ini bagus nih, jadi tektokannya enak ya. Ya, jadi Wikinara ini buat tektokannya di WS ini bagus. Kenapa? Udah ada probiotik. Jadi probiotik ini pasukan standby nih. Kapan diperintahkan kerja di Bifidobacterium nih, pasukan baik nih, khusus. Cuma dia nggak bisa jalan kalau ada prebiotik. Prebiotik ini makanannya. Jadi pasukannya udah oke, tinggal tunggu makanan. Dikirimlah si inulin, jebret. Ya kan? Nah, inulin ditangkap sama bifido karena sama-sama gitu ya. Karena bifidobacterium ini juga nanti selain itu juga dia bekerjanya combine. Begitu udah saling silang prebiotik dan probiotik, udah mereka siap berantas jaga semua komunitas usus. Ingat, sel usus tiap 2 hari mati harus ganti. Berarti peran apa? Peran prebiotik, probiotik di sini selain yang udah ada di usus sendiri gak cukup, dikirim sama WGS pasukan tambahan yang berperan sebagai prebiotik, yang berperan sebagai probiotik. Nah, WGS tambahin di pasukan tambahan usus ya supaya aman situasionalnya. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi nyertanya gampang. Jadi supaya apa? Supaya ekosistem usus tadi itu ya penyerapannya bagus karena bakteri baik, bakteri jahat seimbang. Oke. Slide berikutnya. Nah, terakhir fiskolagen. Nah, ingat ya, konsep holistik supaya hidup kita sehat karena kita herbal. Harus ada detox kerjanya, harus ada yang berperan sebagai imunomodulator, yang terakhir regenerasi sel. 3 ini nggak bisa lepas. Nah, di sini yang kita tarik yang berperan khusus sniper untuk regenerasi sel adalah Vis Collagen Tripeptide. Jadi lengkap nih. Satu komposisi di WGS ini udah masuk secara holistik. Jadi kalau Anda kirim WGS, anggap ini namanya dokter WGS. Dia Anda cuma tinggal gampang minum aja WGS, Anda udah seperti ngirim dokter pribadi ke tubuh Anda yang Anda nggak perlu komando. Dia udah tahu siapa yang bekerja ngebersihin si kerak-kerak itu, ada pisilium, ada supaya kontrol darahnya bagus deh. Siapa? Inulin. Ada yang supaya epithelium juga, ada yang supaya tadi imunomodulator, ada udah. Jadi di BKS dalam angan-angan Anda nih, dalam apa ya, udah kayak dokter aja, tinggal Anda minum rutin selesai. Nah, Vis Collagen berperan sebagai regenerasi sel. Ingat, bagian terkecil dari tubuh kita itulah yang harus dikasih makan. Siapa? Sel. Dari sel-sel inilah nanti akan baru kalau sel Anda sehat ya, jaringan Anda baru sehat ya, baru jaringan Anda sehat, organ Anda sehat, organ Anda sehat, tubuh Anda sehat, tubuh Anda sehat, sistem baru sehat. Baru Anda pikir bahwa konsep sel sehat berjalan baik di tubuh Anda. Nah, sniper di sel adalah Vis Collagen Tripeptide karena dia berfungsi untuk regenerasi sel. Yang kita ambil dari mana di kolagen ini macam-macam nih. Ternyata Wikinara ambil Vis, lepas. Nah, jadi apa? Ingat,
sel usus itu 2 hari sekali. Dikarenakan snipernya WGS standing point di usus ya. Padahal sebenarnya banyak di perannya. Ya. Nah, jadi untuk regenerasi sel ya adalah FIS kolagen tripeptide fungsinya di sini. Jadi konsep holistik berjalan di satu paket WGS saja. Anda sudah terlihat solusinya bagi tubuh Anda. Nah, cara konsumsinya gimana kan itu pertanyaan berikutnya. Karena WGS akan bereaksi 6-8 jam setelah Anda konsumsi, yang bagusnya Anda harus tahu nih, jam piket usus tuh jam berapa sih? Jam piket usus untuk membuang toksin, tahu nggak ada jam berapa? Ada yang tahu nggak? Anda harus tahu, karena ini biar tahu kerjanya si WGS nih, nggak usah maksimal, optimal itu bagus. Di tubuh kita ini ada 6 organ penting. 1 usus ya, kedua hati, ketiga ginjal, keempat jantung ya, terus paru, jantung, otak ya, paru, hati ya. Nah jadi pertama usus. Usus di jam piket ngebuang toksinnya itu ya jam 5 sampai jam 7 pagi. Dengan cara apa? Itu ada pasti mules di antara jam segitu. Nah, caranya membantu supaya kerjanya maksimal, kirim WGS. WGS ini kan, ya, kan ngebuang toksin nih, ada pisium segala macam, tadi ada komposisi. Bereaksi 6-8 jam. Kita pakai logika. Begitu usus jam piketnya ngebuang sampah itu jam 5 sampai jam 7 pagi, ya kan? 5 sampai jam 7 pagi, berarti Anda hitung mundur. 6-8 jam ke belakang. Jam berapa itu yang tepatnya? Jam 9 malam. Memang benar, jam 9 ini. Yang bagus itu Anda minum itu ya. Ya. Jadi nih, usus bekerja piket itu jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, di saat itulah Anda harus konsumsi untuk mundur 6-8 jam. Berarti jatuhnya jam 9. Jadi kalau pada jam 9 malam, Anda itu yang paling telat ya, telat. Anda minum, jadi di jam 5 jam 7 pada saat usus Anda buang toksin, piket ya, keluar tuh. Dan itu tidak akan mengganggu aktivitas Anda ya. Anda jam segitu belum pergi kok, bawa air belum pergi. Jadi Anda sesuaikan juga dengan kondisi aktivitas 6-8 jam ke depannya. Tapi kalau cara umumnya jam segitu. Oke. Kemudian hati, kita ini kan karena komposisi udah dibahas ya. Nah, kita bahas jam piket supaya kerja detox Anda tahu. Hati itu jam berapa dia ngedetox? Jam 11 sampai jam 1 malam. Poin pentingnya apa? Lifestyle Anda harus berubah. Jam 11 sampai jam 1 Anda itu harus tidur, deep sleep 2 jam itu. Supaya apa? Metabolisme hati Anda bagus. Hati Anda rusak semua. Karena operannya begitu. Ya. Nah, jadi usahakan di jam 11 sampai jam 1 itu tidur. Makanya jangan heran kalau orang muslim itu ya, jam 11 jam 1 itu tidur. Jam 1 itu bangun sholat tahajud boleh. Karena di situ udah lewat tuh detoxnya. Malah bagus di situ. Jadi usahakan ya kalau habis jam terakhir makan malam itu usahakan di jam 7 ya, supaya jam 9 ya kita jam 9 ini minum ya, karena minumnya juga sayur kan, fiber kan ya, antioksidan kalau apa, supaya 6-8 jam kemudian 6-8 jam kemudian itu si usus piket sesuai dengan jadi kita ngebantu si usus keluarin bahannya itu maksimal toksin-toksinnya dengan bantuan WGS. Oke. Dan di jam 11 sampai jam 1 itu waktunya Anda tidur supaya hati mendetoks di jam segitu maksimal. Nah, kemudian apalagi jantung jam berapa cara dia bekerja mau detox? Jam 12 sampai jam 1 siang. Makanya kenapa intermittent fasting ya, di jam 12 jam 1 stop, boleh makan. Karena jantung butuh tenaga untuk pump up, buang, memompakan.
Dan kenapa jam 12 itu ada break, kita makan siang jam 12? Ya itu tadi. Jadi semua tuh ritme tuh udah begitu alur. Jadi ada baseline-nya itu, ada aturannya kenapa begitu ya. Kemudian ginjal, jam berapa dia piket membuang racun melalui air seni? Jam 5, jam 7 sore. Jadi seharian itu makanya supaya ginjal Anda tidak rusak, supaya ginjal Anda tidak jebol, ya, Anda seharian minum boleh yang mencapai target ya 2 liter sesuai dengan berat badan tadi ya, hitung ya, 30 cc kali berat badannya. Nah itu jadi sampai jam 5, terakhir jam 7. Supaya apa? Karena setelah itu ginjal dia nggak ngeluarin lagi, udah berat dia berhenti. Ibarat kalau waktunya udah office hour-nya jam 5, jam 7. Jadi kalau mau ginjal Anda tidak jebol, setelah jam 7 Anda jangan minum yang banyak kecuali pada saat Anda konsumsi WGS. WGS ini minumnya 150 ml air ya kan. Nah, udah itu aja. Anda kebangun malam minum seteguk. Anda minum well langsung, jangan gluk 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 gluk. Nah ya, kecuali ini puasa dirubah ya. Artinya apa? Supaya menjaga ginjal Anda tidak rusak, usahakan setelah jam 5, jam 7 lah ya garisnya, Anda tidak minum lagi banyak air kecuali seteguk, 2 teguk, ataupun pada saat terbangun minum seteguk, 2 teguk, dan terakhir minum 150 ml air pada saat Anda konsumsi WGS yang benar. Ya, terus tadi jam piketnya lagi untuk membuang toksin paru adalah jam 3, jam 5 subuh. Jadi jangan heran kalau jam 3 sampai jam 5 subuh itu Anda suka bersin, itu tandanya paru lagi buang toksin. Oke. Nah, otak kapan otak? Otak kapan dengan detox? Otak ini pada saat Anda tidur, tidak ada aktivitas lagi, itulah otak Anda lagi membuang toksin, lagi mereserve, regenerasi, apa semua itu pada saat Anda tidur. Kalau kita begini, otak ini kerjanya ngirim sinyal, ngirim apa, dia kerja nih. Pada saat kerja dia nggak bisa ngasih makan otak, membuat supaya otak kita mengeluarkan detoxnya ya. Pada saat Anda tidur, karena tidak melakukan aktivitas apapun. Oke, jadi Anda sudah tahu ya jam-jam kerja organ Anda, supaya Anda tahu, supaya apa? Mengkonsumsi WGS-nya bermakna. Jadi ada poin-poin penting di mana diselaraskan cara kerjanya itu. Oke, nah setelah di sini ya, karena waktunya sudah 3:30, seharusnya udah ada waktu tanya jawab, jadi saya langsung buka aja ke sesi tanya jawab, karena kita pasti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya pasti akan menjelaskan lebih detail lagi, karena sesungguhnya banyak yang mau dibahas tapi tidak cukup waktunya gitu. Saya hanya sesi berikut ini saya berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Rin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter penjelasannya. Wow, makin paham ya, makin paham kenapa kita mesti konsumsi WGS. Ternyata manfaatnya luar biasa banget ya dokter ya. Ada 3 manfaat dari WGS ya. Yang pertama adalah ngedetok, kemudian yang kedua adalah manfaat imunomodulator, bahasa baru nih dok. Kemudian sama regenerasi sel yang luar biasa. Dan kandungannya sudah sangat komplit banget, bener banget dokter sampaikan. Kalau kandungan sebanyak itu, manfaat sebagus itu, ya kalau dokter yang paham harga 250.000 itu murah banget ya dok ya, dibanding kesehatan kita yang sangat penting. Oke dok, mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan manfaat dari pemaparan penjelasan yang dokter sampaikan tadi ya. Pastinya teman-teman juga sudah mencatat dan pasti ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke dokter. Mungkin di chatnya dokter sudah terlihat ada beberapa pertanyaan. Nanti sambil aku juga bacakan yang ada di sini, karena
memang untuk pertanyaan-pertanyaan ini diarahkan ke host dan co-host, dokter. Jadi Oke, hari ini kan ada hostnya saya dan dokter, jadi mungkin bisa dimulai dari yang ada di dokter dulu. oke. Yang ada di saya ini satu nih, berapa kali setahun untuk mendetoks tubuh kita, gitu kan? Hmm. Oke, kita bahas. Sebenarnya gini, tubuh kita ini kan tiap orang beda. Kalau kita bikin aturan main berapa tahun sekali, tidak berapa kali dalam setahun kita harus detox. Tiap orang berbeda-beda, ya kan? Apalagi di zaman era sekarang ini. Kalau saya konsepnya ya, minimal 3 hari sekali itu kita detox, minimal. Jadi nggak hitungannya per bulan, nggak ada. Kalau kita makanya, saya bilang usia berapa? Bentar ya. Jadi makanya kenapa ya WKS ini kita minum kan tiap hari nih, isi 7, ya nggak Barit? Ya, betul. Ya, karena ada nggak yang menjamin sehari itu kita makannya nggak bagus? Ada nggak yang menjamin? Nggak ada, nggak ada. Ya, nah, jadi konsepnya sebenarnya ya minimal 3 hari sekali. Yang bagus tiap hari. Tapi biasanya yang saya pelajari untuk konsep-konsepnya ya, kalau yang belum pernah sama sekali itu tiap hari dulu, selama paling nggak selama sebulan. Karena kita nggak pernah dicuci ususnya selama sejak lahir kok. Nggak ini. Kalau minum pencahar yang kita buang itu cuman, kalau kita minum pencahar yang kita buang itu cuman tinja dan air tuh. Tapi yang kerak tadi, yang untuk mencegah tidak adanya radikal bebas, yang untuk mencegah supaya tidak terjadinya karsinogenik, ya, menstabilkan gula darah Anda, ya kan, semua itu kan tiap hari. Nah, jadi kalau yang belum pernah minum yang sifatnya untuk mendetoks, saya sarankan di 1 bulan pertama itu tiap hari, ya, atau seminimalnya ya per 3 hari sekali setelah itu. Tapi jangan sampai tiap minggu itu tidak. Apalagi nih Lebaran nih, mohon maaf nih, Lebaran ini kan kacau balau nih Lebaran, jangan. Udah pasti kacau, udah pasti. Puasa ini aja ngarepin berat badan dia nggak ada kok, begitu buka tank semua dilahap kok, ya. Iya, itu. Saya udah sering itu, kalau dok saya mau berat badan turun kok habis lebaran malah naik ya dok, udah nggak heran jadi. Nah, jadi cara bagaimana menyikapinya ya. Oke, nanti ada tanya lagi ya. Jadi menyikapinya adalah kita bikin fleksibel. Kalau mau sesuai maintenance ya 3 hari sekali itu udah minimal. Tapi kalau mau hidup sehat boleh. Tapi kalau biasanya nih yang udah konsumsi WKS rutin ya, ini biasanya yang terjadi ya. Ya kalau udah rutin sebulan itu kita refleksnya gampang loh. Jadi kadang-kadang minum satu bisa bertahan sampai 2 hari itu buang air lagi. Bener nggak? Coba deh yang udah pernah minum WKS, bener nggak? Coba deh tanya. Ya kan? Karena dia sudah, kan tadi tolak ukurnya ini nih, tolak ukurnya lihat tinjanya. Tinjanya lihat tuh. Ngapung, setengah ngapung, tenggelam nggak? Itu aja, tolak ukurnya itu aja indikatornya. Ya. Nah, jadi WKS kalau belum pernah dicuci sama sekali ususnya, detoxnya belum pernah, sebulan minum rutin. Ya sesuai dengan yang ada di sini, 7 hari sekali. Ya kalau sudah boleh diselang-seling 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi jangan sampai tidak. Nah, apalagi, jadi kalau dibilang berapa tahun dok? Ya ada, tiap orang beda. Setahun berapa kali dok? Ya ada. Dan lihat aja kalau saya ya, kalau namanya mendetoks itu, saya kalau udah 3 hari gak detox, itu udah minimal saya pasti detox. Udah pasti deh. Jangankan itu, ini buka saya makan gila-gilaan misalnya, dan saya pasti harus detox hari itu. Karena udah pasti ada yang tertimbun. Nah, jadi gitu. Kemudian bisa nggak untuk wanita hamil? Ada pertanyaan gitu ya, Barin ya? Ya, betul. Sebenarnya komposisinya ini kan kalau kita lihat tadi ya aman-aman saja. Tapi gini loh, karena efek daripada Psyllium husk ini buang air besar lebih dari 3-4 kali. Yang dikhawatirkan apa? Terjadi adanya namanya kontraksi palsu, fake contraction. Nah, apalagi yang hamilnya ini rentan. Takutnya gara-gara ini mulus-mulus poles, nggak kuat rahimnya.
Nah, jadi untuk ibu hamil sebaiknya tidak usah. Nanti kalau udah lahir boleh. Kalau ibu menyusui, ya saya rasa sih sejauh ini yang sudah saya pelajari ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ya, karena kan biasanya juga untuk buang kotoran nih ya kan. Nah, hanya saja anaknya nanti keseimbangan cairannya aja dijaga gitu. Tapi kalau lebih ininya ibu hamil lebih baik jangan takut kenapa ada kontraksi palsu gitu yang dikhawatirkan. Oke. Terus anak-anak kapan nih boleh minum enggak gitu? Tadi itu ya kan? Anak-anak sebaiknya di atas usia 5 tahun. Tapi jangan sampai 1 saset. Terima kasih dokter. Oke. Jangan sampai 1 saset. Jadi dibagi seperempat aja. Atau setengah ya. Jadi kalau anak-anak karena dia juga belum ini kan belum terlalu perlu bersih. Cuman kan yang dikhawatirkan anak-anak ini kan malas makan buah nih Barin, ya kan? Nah ini nih skema ini nih, ya pola ini nih. Nah, jadi dia males makan buah, makan sayur dia males, sembelit susah kan gitu. Betul. Ditambah dia minum susu olahan, tambah keras gitu. Ya kan, yang ada ntar dia dikasih kayak apa sih itu tuh yang dimasukin ke dubur kasihan pula, ya kan. Nah itu, karena saya juga ngalamin waktu anak saya kecil, masih formula kan keras dia punya maaf. Sini perannya bukan untuk detox ya, melembutkan. Ya kan, jangan segini, wah karuan, ya seperempatnya aja, karena gini fungsinya supaya dia fungsinya pengganti serat gitu loh, ya. Nah gitu, jadi fungsinya pengganti serat supaya enya lembut, nggak ini, jadi seperempat aja diajarin, terus ditambah buah gitu, dan dia suka buahnya apa, gitu, stroberi kayak apa gitu, itu kita mensiasatinya begitu, ya, oke. Bener banget dong, karena kan anak-anak sekarang itu Barin fast food ya dok ya. Nah itu tuh bikin keras, ditambah susu olahan selesai. Jadi gini, ada 6 P dulu aja sembelit, ya kan? Nah, itu tuh ada 6 P yang harus kita. Kalau kita udah nih, kalau kita di usia 40 tahun, ada pertanyaan gini Barin sekalian ya, dok perlu nggak kita usia gini diet? Harus bukan perlu, wajib. Jawaban kalau ada yang nanya saya usia 40 tahun, dok kita perlu diet nggak? Bukan perlu, wajib. Wajib ya dok? Iya. Nah itu tadi. Nah jadi maknanya di sini adalah karena kita sudah susah mencerna makanan yang berserat. Nah, fungsinya WGS ini selain menggantikan kita susah makan yang berserat, ya, bersifat antioksidan, melancarkan buang air besar, membuang toksin. Jadi positioningnya WGS gak hanya untuk penurunan berat badan langsung bonus. Sehatnya itu yang utama, antioksidannya itu yang kita kirim, ya. Soalnya kenapa Barin? Nanti takutnya begini orang itu, ya kan? Oh itu yang badan kurus gak perlu lagi lah BKS kan gitu, enggak? Ya iya, berarti BKS marketplace-nya orang yang gemuk, yang bermasalah, itu. Padahal bukan gitu, orang yang malas makan sayur aja minum BKS, orang yang kecenderungan hipertensi, gula darah yang tinggi, udaranya mengkeret banyak, itu harus buang. Ya memang aplikasinya karena ada Visidium buang air, itu aja. Tapi kan kita imbangi supaya tidak terjadi dehidrasi gitu. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Betul. Ini ada pertanyaan dok, kenapa ya minum BKS dia tidak merasakan manfaatnya dan dia tidak BAB dok? Oke. Sekarang saya tanya balik nih, ya kan, WGS-nya udah diminum berapa kali? Itu dulu pertanyaannya.
betul. Iya dong. Betul, betul, betul. BKS dia udah minum berapa kali? Dia banyak minum nih. Efek Oke. ada. Ya. Jadi kalau dia nggak efek, ada dua nih Mbak Rin. Kemudian kemungkinan besar dinding ususnya terlalu tebal. Betul. Iya Toksinnya kan? udah terlalu banyak. Nah, berarti dosisnya ditambah. Mustahil yang ada Psyllium khas Gabi AB. Mustahil, jarang. Outstanding case itu, outstanding case. Jadi apa? Ada dua kemungkinan. Usus dan dinding ususnya terlalu tebal. Jadi bukan nggak berefek, belum berefek. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya, cara menyikapinya adalah banyak minumnya lagi, tambahin dosisnya, sekali minum 2 saset atau tambahin frekuensinya. Terus lakukan gerakan. Orang males gerak itu, peristaltik usus juga males, Mbak Rin. Mager. Itu salah satunya. Coba deh kalau ikut mager ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau dia bertanya sama saya tanya balik. Nah, itu. Jadi terapkan kalau berarti bukannya tidak berefek, belum. Yang harus dilakukan tambahin dosisnya atau tambahin frekuensinya, kaliannya 2 kali atau sekali minum 2 saset dan banyak minum, lakukan gerakan. Selesai. Oke dok, thank you banget. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan dok, berapa persen sih penyerapan WikiS di dalam tubuh kita dok? Nah, ini dia nih poin penting. Tiap orang nih berbeda-beda, ya toh. Kalau 100% enggak lah, ya, nggak mungkin. Dalam 85-75% aja udah oke. Makanya saya bilang tadi, berapa persen penyerapan WikiS ini supaya bagus, seberapa banyaknya kita harus ngikis dulu dinding usus kita. Itu aja dulu. Iya, karena sebelum dinding usus aja udah banyak Mbak Rin yang memotong sabotase WikiS ini. Enzim liur, enzim pencernaan, segala macam tuh. Belum lagi stres, ya, asam lambung meningkat, udah ke filter banyak nih. Ya, belum lagi nanti dinding ususnya. Nah, jadi gini, makanya kenapa kita harus rutin ya konsumsi WikiS ya. Karena kita nggak bisa hitung berapa persen. Itu harus ada penghitungannya. Jadi caranya mudah, gampang. Ya. Rutinkan minum WikiS, makin tipis dinding usus Anda dari toksin, dari kerak segala macam, makin banyak pula yang akan diserap WikiS-nya. Dah gitu. Nah, jadi ya kan? Nah, jadi simpelnya Anda harus rutin konsumsi WikiS supaya usus Anda ini dindingnya bersih sehingga penyerapan WikiS-nya bisa optimal gitu. Adaptasinya nggak bisa karena itu harus ada uji klinis, setiap orang berbeda. Ya itu aja indikatornya seperti itu. Tahunya gimana nih mulai bagus usus kita. Lihat aja tadi kalau secara visual strukturnya si feses Anda, tinja Anda, itu aja dari situ. Nggak mungkin stabil ya Mbak Rin. Misalnya nih, saya minum, Mbak Rin minum, udah rutin, ya kan? Oh udah bagus dok, saya bagus nih dok, aman nih kayak feses saya cerah, kuning, aromanya juga oke, ya kan? Mengapung dok, ada yang tenggelam dok, dan kalau nempel saya siram gampang, ada kan kalau nempel di dinding, wah mesti disemprot, ya kan? Baru itu saking pekat gitu Mbak Rin. Ya, siap. Ternyata udah aman dok, keren, oke, udah aman nih kita baik-baik aja ya kan. Ada gathering 2 hari aja. Bootcamp, roadshow, aduh. Buyar lagi udah. Roadshow, 4 hari makannya mie-nya dicampur sama susu. Iya. Pakai keju dok. Makanya kalau pertanyaan tadi dok, berapa kali dalam setahun kita harus detox? Tergantung lifestyle Anda, kapan? Harus berapa kali? Anda yang tahu.
Kalau saya sama Mbak Rin, oh Mbak Rin mah cukup lah setahun 4 kali per 3 bulan. Belum tentu, kalau di saya mah nggak cukup Mbak Rin. 3 hari sekali saya harus detox. Betul. Nah, Karena yang kita makan itu kan beda-beda ya dok ya. nah, iya, ya kan. Apalagi sekarang kita ngomongin makanan sehat, mana ada dok makanan sehat dok. Nah, makanya WKS termasuk satu produk yang bersifat fundamental. Artinya apa? Artinya itu kita butuhkan. Kita harus tahu yang kita butuhkan, kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, saya buka ini mau makan sate ini apa opor ayam, itu kita inginkan. Ya, apa yang kita butuhkan betul nggak, sesuai nggak yang kita inginkan? Tidak. Jadi kita harus tahu apa yang kita butuhkan, bukan inginkan. Oke, sip. Oke, dok, ini ada pertanyaan ya. Hari Selasa teman rencana mau suntik gemuk. Selesai Lebaran mau ke dokter minta suntik gemuk lagi. Nah, ini ada WKS kira-kira dok, ya. Apakah WKS ini yang pertama bisa ngebersihin usus dan yang kedua bisa menggemukkan badan dok? Pertanyaannya. Ini paling enak nih. Kalau menurut saya bikin gemuk itu paling enak, gitu. Tapi gemuknya gemuk sehat. Yes. Ya. Oke. Jadi paling gampang adalah pada saat Anda konsumsi BKS, takutnya dok kalau BKS malah bikin urus, takutnya dok kan gitu, ya kan? Nah, jadi justru kita bersihkan ususnya, setelah itu Anda menutrisi tubuh Anda, justru enak, ya menggemukkan. Yang saya perlu tanyakan lagi, suntik gemuknya apa nih? Biasanya suntik gemuk itu kan hormon sifatnya. Betul. Ya kayak ayam aja disuntik boiler isinya gemuk-gemuk air gitu loh Mbak. Nah cara menyikapinya Anda minum WKS. Kalau gitu WKS-nya Anda nggak usah minum tiap hari, ya nggak usah. Karena kan Anda mau program gemuk tapi mau tubuh Anda sehat nih, ya toh. Jadi gimana cara mengaplikasikannya untuk Anda? Anda minimal ya minum WKS itu seminggu antara 1 sampai 2 kali. Ya. Tapi kalau Anda 2 kali sekali ya dok, 2 kali sehari atau 3 hari sekali ya dok? Ya. Nah makannya Anda pilih yang karbonnya yang sehat ya. Jadi gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya olahraga itu buat protein yang kayak gitu. Olahraga yang cukup, tidur teratur, tidur dia menentukan. Nah, Anda jangan anggap remeh. Anda kurang tidur, tubuh Anda berubah jadi sel kanker. Hindar ya gitu. Olahraga, karena kalau dan olahraga teratur itu menciptakan metabolisme energi tubuh bagus ya. Jadi tubuh Anda penyerapan nutrisinya nggak terbuang percuma. Nah, jadi gampang. Kalau yang ingin gemuk, BKS-nya nggak usah diminum tiap hari, paling kan hari sekali ya. Atau separah-parahnya seminggu sekali. Tapi harus ada minum WKS, jangan sampai karena ada program gemuk nih. Takut kan? Takut dok, karena biasanya gini loh Mbak Rin. WKS nggak bikin kurus, makanya saya bilang, kalau bilang bikin langsing, ini takutnya market cuma untuk orang gemuk. Padahal WKS itu besar gitu loh. Itu aplikasi cara penggunaan, ya kan? Nah, saya udah kurus, ngapain lagi WKS? Sini saya jelasin, duduk benar dengarkan gitu. Iya, dia jangan antemannya membuka aja salah. Jadi minimal dia minum seminggu sekali. Kalau mau bagus sih 3 kali, karena di detox itu bukan hanya lemak ya. Gitu. Nah jadi gitu. Tapi terus makanannya yang sehat itu aja sih gitu. Nah, kalau menggemukkan badan lebih gampang sih, saya bilang karbonnya dibanyakin, tapi ada 6P yang tidak bagus ya 6P. Ini yang tidak bagus ya. Jadi kalau mau menggemukkan juga dipikir 6P. Satu adalah gula putih. Putih kita hindari, kalau perlu diganti dengan gula aren. Ya, gula aren atau gula batu. Ini saya kasih ini 6P yang harus kita hindari atau kurangilah. Ya,
Mau yang lagi program gemuk kayak, mau yang lagi program kurus kayak. Nah, yang kedua adalah tepung putih, tepung terigu putih. Karena apa? Dia itu adalah makanan tubuh kita untuk berubah menjadi kanker. Orang Indonesia ini sangat unik ya. Pagi-pagi sarapannya nasi uduk, ya. Contoh, nasi uduk itu udah karbo, nasi udah karbo, ya kan? Ada bihun karbo lagi, ada bakwan karbo lagi, ada kerupuk karbo lagi. Jadi ya. Jadi 6P, satu adalah gula putih, kedua adalah tepung putih, ketiga nasi putih, keempat santan putih, kelima susu putih, terakhir garam putih. Oke. Kurangi 6P. Oke. Banyak banget ya dok, padahal itu semuanya rata-rata kita konsumsi semua dok. Apalagi puasa nih dok. Nah, makanya kenapa saya kebukakan itu 6P ini kita tulis, Mbak. Makanya kenapa pentingnya sih ini nih. WKS. Nah, itu. Kenapa gula bikin gula putih bikin gula darah kita naik. Ada psyllium khas menurunkan ada inulin. Nah, ya kan? Benar. Tidak tinggi, jadi bikin kolesterol segala. Ada ini kita punya, ada enzim lipase. Itu ujung-ujungnya kan ini solusinya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi pasti ini dari ibu-ibu nih dok, pasti dok. Dokter, kenapa setelah saya minum WKS berat badan saya nggak turun-turun, malah gemuk? Apa terlalu happy beliau ya dok? Hidupnya terlalu bahagia. Nah, oke, saya buka deh sekarang ya. Nanti saya udah siapin program penurunan berat badan ideal. Siap. Tapi saya buka dulu di intro di sini ya. Oke, catat ya. Jadi kalau mau program penurunan berat badan dengan WKS, WKS-nya dikonsumsi 2 hari sekali. Pada kapan? Pada saat kita mau tidur, kita konsumsi WKS. Sebelum tidur jam 9. Oke? Kemudian WKS dikonsumsi lagi kapan? Sebelum makan siang. 2 kali ya. Sebelum siang. Tapi harus ingat ya, 6-8 jam kemudian ya, ada aktivitas nggak? Oke. Itu harus diprediksikan, takutnya mengganggu aktivitas. Itu aja sih sebenarnya. Ada bisa atasi, tempat isinya dekat kok, saya nggak ada meeting banget kok, kan. Ya. Nah, antara waktu pagi ya, Anda lakukan intermittent fasting. Nah, jam 12 Anda boleh makan nih. Anda boleh makan bebas di jam 12 sampai jam 4 sore. Sampai jam 6 lah saya kasih waktu. Boleh makan apa aja, makanya WKS diminum sebelum jam 12 supaya ngebantu ngebuang nanti yang Anda makan. Siap. Ya, gitu. Nah, itu WKS diminum 2 hari. Nah, sepanjang waktu kosong daripada pagi sampai jam 12 itu takutnya nggak kuat nih, ya kan? Anda hanya konsumsi buah yang mengandung banyak air. Apa? Nanas, melon, itu aja. Jeruk gitu ya. Nanti jam 12 sampai jam 6 tadi udah makan tuh kawasan bebas, saya kasih waktu bebas. Tapi WKS diminum sebelumnya. Yang belum makan. Ya, terakhir nanti jam 7 ya kan. Ya udah boleh makan nih. Kalaupun lapar buah aja, terus malam kan minum lagi WKS. Kan kenyang tuh. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Olahraga rutin sehari minimal 30 menit. 30 menit. Mau treadmill kayak, mau apa kayak. Paling gampang adalah lakukan Soleus push up. Apa sih dok Soleus push up? Cek di Google, cek di YouTube. Karena cuma gini dong. Jadi diri tegak, ya, kakinya gini. Itu paling gampang membakar lemak. Nanti saya gini aja bisa. Oke? Buka ya Soleus push up. Cepat turunin. Terutama yang penderita diabetes, kadar gula darah cepat turun. 30 menit sehari. Tapi kalau hari itu dok padat banget dok, saya nggak bisa 30 menit, nggak bisa dok hari besok. Tapi rapel jadi 60 menit. Siap. Coba terapkan itu selama sebulan. Coba lihat.
dan banyak. Oke. Jadi yang tadi bilang sudah minum BKS tapi nggak turun-turun, kali aja habis minum BKS bobok kali, Dok. Iya. Jadi. Oke. Dok, ini ada pertanyaan ya. Ada pasien demam berdarah dan lagi di oknam, bolehkah dikasih BKS, Dok? Nah, ini demam berdarah. Ini ya. Demam berdarah ini kan kita kan tergantung levelnya. Kita demam berdarah ini kesannya remeh tapi mematikan. Karena demam berdarah ini ada di mana stadium-stadium tertentu trombositnya ini membahayakan. Kalau trombositnya udah 90 itu nggak boleh melakukan aktivitas apapun on bed. Ya, yang dikhawatirkan kita kan ini minum BKS nih, ya, pasti bolak-balik buang air dong. Betul. Nah, persoalannya kalau dia buang air di itu kan lemes nih. Nggak boleh turun dari tempat tidur loh, karena tempat tidur takut terjadi perdarahan, pecah pembuluh darah ya segala macam. Jadi sebaiknya amannya aja nih, jangan sampai ya mentang-mentang BKS baik atau apa kita salah mempositioningkan. Kita nggak mau ya kambing putih jadi kambing hitam. Betul. Efeknya ya, yang naik turun tempat tidur itu ya, Dok ya. Karena kan kita pasti BAB, Mbak. Akhirnya dia banyak aktivitas apapun on bed, berarti dia harus loh. Kalau udah trombosit kecuali dia baru kena lemot, tapi sebaiknya kalau untuk DBD udahlah, DBD-nya itu perbaikilah, WKS-nya nanti perbaiki dulu kondisi umum ya, fisik umum gitu. Jangan sampai WKS jadi masalah, padahal WKS-nya nggak bermasalah. Betul. Kita mempositioningnya pada saat yang tidak tepat. Nah, inilah gunanya edukasi. Yes, benar. Oke. Dok, kemudian ada pertanyaan, kalau penderita diabetes amankah BKS, Dok? Aman, kan tadi sudah bilang. Malah membantu menurunkan kadar gula darah, terus ada membantu kerja pankreas, ya kan? Iya, ada kan? Betul. Iya, pertanyaan ini, Dok. Ini ada ya konsumen sebelumnya sudah mengkonsumsi minuman fiber merek yang lain, Dok. Nah, habis itu minum BKS, Dok. Ternyata mulas dan keluarnya itu BAB-nya itu encer kayak air dan berkali-kali, Dok, kayak gitu. Gimana, Dok, itu, Dok? Itu bagus, berarti lagi dibersihkan. Gitu Anda harus bersyukur dia. Karena kalau kemarin ya usus kita itu kayak mesin cuci. Jadi kalau ada diare, berarti ada bakteri. Jadi selama dia berdiare, berarti ada bakteri yang masih harus dibersihkan. Nah itu usus tuh kayak gitu. Jadi kalau ada diare, berarti ada bakteri. Nah, usus ini kerjanya dia healing himself gitu. Dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara diare. Jadi kalau diare berarti ada bakteri yang harus dikeluarkan oleh usus kita. Kan dia ada probiotik alamiah kan, ada bakteri jahat, bakteri baik di tubuh kita sendiri. Cara kerjanya gitu. Nah kalau sudah tahu diare berarti ada sesuatu yang sebelumnya malah nggak baik lagi dikuras. Itu aja. Intinya begini, selama yang keluar cairan itu imbangi dengan cairan yang masuk supaya nggak lemes. Itu aja. Siap, Dok. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Amankah BKS dikonsumsi setiap hari? Aman, saya bilang. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini pertanyaannya belum kejawab ya, yang mungkin pertanyaannya belum kejawab karena juga durasi waktu juga ya, Dokter ya. Nah, ini saya sematkan ya di layar monitor teman-teman kebaca ya. Saya sematkan di layar monitor teman-teman kebaca ya. Dokter menjawab, nanti bisa chat di WA 0858 1761 6161 ya. Sekali lagi buat teman-teman, karena pertanyaannya nguler banget, Dok, banyak banget, nggak bisa saya bacakan satu per satu. Jadi teman-teman ya, silakan nanti buat teman-teman yang
hari ini pertanyaannya belum bisa kami bacakan ya. Silakan di layar monitor teman-teman sudah saya sematkan ya, dokter menjawab ya, di nomor WA 08581761 ya, 6161. Sekali lagi 0858 ya, 17616161. Oke ya. Pastilah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena memang waktu ya dokter ya, karena waktu, kemudian juga kita masih akan ada lagi ya edukasi